Halo semua, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua Hendry Kamaludin. Kali ini dalam segmen Ngobrol Bersama Engko. Di episode ke-8 ini gua akan mengajak kalian untuk ngomongin mengenai board game. Dan untuk itu gua ini udah berada di Bandung, tepatnya di daerah Kopo, di salah satu board game cafe terbesar dan terbaik di Indonesia, yaitu The Maple. Dan kali ini gue udah bersama owner dari The Maple, yaitu Joshua. Halo Jos. Halo. Ya, ketemu lagi kita. Iya. Oke, jadi kita akan ngobrol mengenai board game dengan Jos setelah yang berikut ini. Ya, oke Jos. Gimana? Jadi yang pertama nih gue mau nanya, udah berapa lama sih lu main board game dan awalnya bagaimana tuh ceritanya lu bisa main board game ini? Gue udah main board game itu dari tahun 2009. Oke, ya, cukup lama ya. Iya, 2009 itu waktu dimana gue itu masih sekolah di Amerika. Oh, dia. And then kita punya satu komunitas yang kebetulan bingung nih. Habis kuliah kita mau ngapain gitu kan. Ya. Di saat yang anak-anak lain pergi clubbing dan lain-lain itu, kita malah diajakin satu teman gitu, udah yuk kita main board game aja. Ya. Waktu itu kita nggak tahu apa itu board game. Oke. Terus mereka ngejelasin kayak Monopoly gitu. Ya, Monopoli lah biasa. Iya. Terus kayak ngapain main Monopoly gitu. Waktu kecil juga. Iyalah. Gue juga begitu ya. Iya kan. Jadi akhirnya enggak, ini maksudnya board game itu, yang Monopoly itu termasuk board game. Iya. Tapi ini lebih modern katanya. Oke. Kita cobain tuh. Board game pertama yang gua mainin itu Catan. Oh, Catan. Oh ya, oke. Catan itu salah satu board game pertama yang kita mainin di tahun 2009 itu. Oke. Dari Catan, terus akhirnya dikenalin lagi board game yang lain, akhirnya jadi hobi. Jadi akhirnya gue sama grup gue itu tuh seminggu tuh 3 kali kita datang ke apartemen teman gue. Oh, di apartemen. Iya. Ya? Kita ke satu apartemen teman gue, kita main di situ seminggu 3 kali. Oke. Gitu. Sebenarnya itu startnya. Itu start mulainya tuh main board game. Itu start mulainya gue main board game gitu. Kemudian lanjut deh itu ya sampai sekarang ya. Lanjut sampai sekarang gitu. Oke, nah kalau menurut lu nih, di mana sih letak asiknya nih ya bermain board game itu ya, buat orang yang masih awam lah gitu. Sebenarnya waktu itu kita bosen main PC games. Oh iya. Main PC games, mata sakit, mata capek, ya kan. Terus kalau main PC games kan juga kadang kita sampai malam gitu kan. Nah kalau misalnya board game itu, waktu itu kayak something new aja, kayak fresh gitu. Kita nggak capek mata, kita bisa bersosialisasi. Ya of course kita main PC game bisa bersosialisasi ya. Tapi kan ini kita direct ya. Kita direct, kita bersosialisasi, kita bisa tahu ekspresi teman kita waktu kita backstep gitu kan. Iya, lebih dapat feel-nya lah gitu kan. Mungkin buat anak-anak juga yang suka main gadget gitu ya. Ini bisa jadi alternatif ya. Sebenarnya ini bisa jadi alternatif dan itu yang udah terjadi di The Maple ya. Jadi udah banyak banget orang tua yang sengaja bawa anaknya ke sini untuk menghindari gadget. Malah ada satu kejadian, ada satu orang tua dan anak itu, tadinya si anak itu minta dibeliin PC. Oke. As you guys know, PC itu bisa 20-30 juta ya. Ya, mahal ya. Ya. Tapi yang ini mereka keracunan Magic. Oh, ini card game nih ya. Card game. Ya, masih jadi ya tabletop games ya basically ya. Board games, TCG itu masuknya tabletop games. Nah, dia tuh ketagihan Magic sampai si anaknya pengen beli box Magic. Ya. Nggak dikasih sama bapaknya. Akhirnya anaknya bilang gini, "Yaudah Pak, nggak usah beliin saya PC. Beliin saya box itu aja." Oh. Ini dibeliin boxnya. Dia beliin boxnya, main sampai sekarang. Lebih hemat, Iya. Malah. Cuan. Iya. Jadi itu beberapa kejadian yang memang benar terjadi di Maple ya. Board game juga gitu. Board game sih lebih gini, anaknya daripada ikutan mamahnya shopping ke mall. Ya udah, mending nongkrong di sini. Mereka main sendiri gitu. Main board game ya. Ketika main board game mereka lupa sama gadget mereka. Gitu. Ya, itu salah satu ya
sisi baiknya lah. Betul, Ya, gitu. Nah, buat orang yang mau coba nih, orang Hmm. awam yang mau coba mulai bermain board game nih, Hmm. Jos. Menurut lu game-game apa yang cocok lah untuk mereka yang baru mulai mau coba? Oke, The Maple itu sebenarnya kita ada YouTube-nya juga ya. Ah, Ada ya, ada YouTube-nya YouTube juga. juga. Ya, nanti kasih di Link. description Ya, ya. boleh. The Nah, Maple, ya. kita tuh ada satu segmen video, Hmm. 5 board game yang cocok untuk pemula. Oke. Ya, jadi kita Ya. biasanya bilang ini tuh gateway games. Gateway games Ya. tuh yang untuk pemula yang mau coba. Pemula yang ya. mau coba Ya. gitu. Biasanya mereka demen. Hmm. Jadi selama Maple 2 tahun ini berdiri, hampir 3 tahun sekarang, itu kita research, kita compile kira-kira game-game apa yang disukain banyak orang yang sebelumnya belum pernah main board game. Oke. Gue sih cuma akan kasih tau beberapa game aja, Ya. tapi karena itu ada 5 ya, gue Ya. bakal cuma kasih tau mungkin 2 yang teratasnya. Oke. Yang pertama itu adalah King of Tokyo. Kebetulan gua itu salah satu board game yang awal-awal gua mainin. Iya. Dan memang seru. Dan gampang juga gitu Ya, belajarnya. Dan gampang dan kenapa masuk juga? Karena ini sistemnya itu King of the Hill. King of the Hill itu last man standing ya. Jadi kalau untuk orang-orang yang baru main, grup yang baru main, itu buat mereka itu senang banget kalau temennya mati. Oh iya. Gitu. Ngejahatin. Iya, ngejahatin teman. Ya, betul. ya. Jadi kalau King of Tokyo itu, King of Tokyo itu game yang memang kita literally bisa ngejahatin teman tuh di depan muka kita. Ya. Gitu. Lu gue jahatin, lu gue bunuh gitu. Itu King of Tokyo. Yang kedua. Dan kebetulan yang buat King of Tokyo ini kan Richard Garfield ya. Yang buat Magic juga. Yang buat Magic juga. Betul, yang buat Magic juga, yang buat Keyforge juga. Ya. Keyforge juga itu jenis ini yang memang wajib dicoba lah ya. Betul. Baru mulai main. Betul, King of Tokyo. Ya. Nah, yang kedua itu ada game namanya Ticket to Ride. Ticket to Ride. Betul, ya. Ticket to Ride. Kereta itu. Yang kereta-keretaan gitu. Nah, Ticket to Ride ini gampang. Kenapa? Karena dia tuh petanya tuh nggak aneh-aneh ya. Petanya itu peta, maksudnya boardnya tempat kita mainnya itu peta Amerika. Dan kita tuh cuma main nanti ada kayak semacam tiket gitu. Kita harus menghubungkan kereta kita sesuai dengan tiket yang tertera di situ. Gitu. Jadi ada 3 action. Cuman action kita itu ngambil kartu, ambil tiket atau taruh kereta. Gampang kan? Nah, itu biasanya 2 game yang paling populer di Maple untuk mereka mainkan. Nah, untuk yang mau lihat detailnya, lebih detail bisa lihat nanti. Betul, nanti ada ya, nanti ada linknya gitu. Nah, terus yang terakhir nih, Jos. Boleh. Apa visi dan misi lu dalam membangun Maple ini, The Maple ini? Oke, sebenarnya visi kita itu lebih ke gimana ya? Waktu gua bikin Maple ini sebenarnya cuman karena gua hobi dan gua nggak tahu gimana cara gua menyalurkan hobi gua ini. Terus koleksi makin menumpuk. Dan akhirnya kita memutuskan kayaknya ini koleksi harus dijadiin sesuatu karena manfaatnya lah ya. Ya harus bermanfaat lah gitu kan. Akhirnya kita bikinlah si The Maple ini gitu. Jadi visinya sih sebenarnya lebih pengen Maple ini tersebar ke beberapa pelosok kota juga ya, terutama kota-kota gede ya. Kalau misinya sih sebenarnya lebih ke supaya lebih banyak lagi orang tahu board games. Karena sebenarnya ngumpul juga lah ya. Iya, karena dengan board games ini sebenarnya kalau kalian tahu yang lagi populer sekarang apa? E-sports ya. E-sports. Tapi sekarang ini mulai ada T-sports juga ya. Betul. Jadi sekarang itu kita lagi mencoba membangun satu organisasi namanya SORTI, Serikat Olahraga Tabletop Indonesia. Dan kita akan membuat kalian yang main board game itu board game atau in a way tabletop games itu jadi atlet ya. Atlet T-sports. Gitu. Jadi tabletop sports ya. Tabletop sports. Jadi kita pengen lebih supaya si board game ini lebih dikenal sama banyak orang karena secara umum lah ya, lebih dikenal. Betul, karena scientifically
kalau kalian rutin main board game atau tabletop games in general ya, board games, card games, itu akan mengurangi resiko Alzheimer, demensia, pokoknya penyakit-penyakit pikun yang orang-orang tua itu by 80 to 90% kalau nggak salah. Jadi pokoknya range-nya antara 80 sampai 90%. Ketika kalian nanti tua ya, and it's scientifically proven. Gue lupa pastinya siapa yang research, pokoknya di Eropa sana. Ya, kalian bisa search, kalian bisa cari. Jadi kita otak lebih bekerja lah ya. Betul. Karena kan kita main tabletop kan mikir kan gitu. Oke, jadi itu ya visi misinya The Maple. Oke, nah mungkin sampai sini dulu. Ini kita main board game ya abis ini, Jos. Oh iya, boleh. Oke, jadi thank you banget udah Sama-sama ngobrol-ngobrol sama gua. Oke, dan buat kalian thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. And remember, enjoy the little things in life and always be happy. Bye. Bye.